Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Ustazah harap pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan maksimal seperti itu. Oke, untuk kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran matematika peminatan dengan Ustazah Aulia Rizka Hidayah. Untuk kali ini kita masih akan tetap mempelajari terkait persamaan fungsi eksponensial untuk pertemuan yang ke-5. Jadi kemarin kita sudah sedikit membahas tentang macam-macam bentuk persamaan dari fungsi eksponensial. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas 3 bentuk. Nah, untuk pertemuan kali ini kita juga akan membahas 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi, basisnya dari perpangkatan itu sama, yaitu siapa? Hx. Untuk bentuk yang kedua, kita akan membahas persamaan fungsi eksponensial dengan bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi, basisnya berbeda, pangkatnya yang sama. Kalau yang pertama ini kan basisnya sama, pangkatnya berbeda, yaitu fx gx. Tapi kalau ini basisnya berbeda, yaitu fx gx itu sebagai basis, dan hx-nya itu sama, pangkatnya itu sama gitu. Yang ketiga adalah bentuk persamaan fungsi eksponensial yang berbentuk fungsi kuadrat. Jadi di sini di suku yang pertama ini kan ada 3 suku, suku 1, suku kedua, suku ketiga. Nah, suku yang pertama ini ada pangkat 2-nya atau kuadratnya gitu. Dan di dalamnya ada fungsi perpangkatan atau fungsi eksponensial fungsi x gitu. Kita akan coba satu persatu dari bentuk yang pertama. Yaitu bentuk yang pertama tadi adalah basisnya yang sama, yaitu sama-sama hx. Nah, untuk menentukan kemungkinan penyelesaiannya itu ada 4. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Jadi, yang pertama tinggal kita sama dengankan antara fx dan gx, atau kita sama dengankan pangkatnya. Untuk yang kedua, hx-nya itu sama dengan 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya akan 1 gitu. Sedangkan yang ketiga hx-nya sama dengan 0. Hx itu siapa? Basisnya nih. Basisnya ini sama dengan 0. Tapi dengan syarat fx-nya dan gx itu harus positif. Terus yang keempat itu hx-nya sama dengan negatif 1. Basisnya kita sama dengankan dengan negatif 1. Akan tetapi dengan syarat apa? Fx dan gx-nya keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Gitu. Nah, supaya tidak awang-awang, kita langsung ke contoh soal. Misalkan Ustazah punya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x pangkat 3 x plus 3 pangkat 2x min 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 1. Ini basisnya sama kan, yaitu sama-sama x plus 3, pangkatnya yang berbeda, sehingga dia masuk ke dalam tipe yang pertama, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kita tentukan dulu nih, hx-nya siapa, fx-nya siapa, dan gx-nya siapa. Oh, fx-nya itu 2x min 1, gx-nya x plus 1, hx-nya x plus 3. Sampai sini, tadi kan ada 4 kemungkinan. Kita tuliskan dulu yang pertama. Kemungkinan yang pertama tadi adalah apa? Fx sama dengan gx. Fx-nya siapa? Fx-nya 2x min 1. Kita sama dengan gx. Gx-nya x plus 1. Kita sama dengankan. Terus, langkah berikutnya gimana? Kita dekatkan nih unsur x dengan x, bilangan dengan bilangan. Jadi, mendapat 2x min x sama dengan 1 plus 1. 2x min x sama dengan x. 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, 2x sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian yang pertama. Sekarang, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua tadi adalah apa? Hx-nya sama dengan 1. Hx-nya itu siapa, Us? Hx-nya itu x plus 3 atau basisnya gitu kan. Ya udah tinggal dituliskan hx sama dengan
1. Hx-nya X plus 3 sama dengan 1. Tinggal ruas kiri kita buat X aja. Berarti 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan 1 min 3. X nilainya min 2. Jadi ini adalah solusi kedua. X sama dengan min 2 adalah solusi yang kedua. Terus, sekarang kemungkinan yang ketiga. Hx-nya sama dengan 0. Hx-nya siapa? X plus 3. Kita sama dengan kan 0. Dah. 3-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan min 3. Nah, ingat. Saat Hx-nya kita sama dengan kan 0, kita punya syarat. Syaratnya apa? Fx dan gx-nya harus positif. Oleh karena itu, kita uji syarat. Syarat yang pertama itu fx-nya harus positif. Kita tulis dulu fx sama dengan 2x min 1. 2x min 1. X-nya siapa? X-nya yang ketemu ini. X-nya sama dengan min 3, kita substitusi ke dalam fx. Setelah kita substitusi, X-nya kan kita gantikan dengan min 3. Ketemu deh 2 kali min 3, min 6. Min 6, min 1. Utang 6, utang lagi 1. Berarti min 7. Sekarang yang Gx. Gx-nya siapa? X plus 1. X-nya kita substitusikan min 3. Sehingga min 3 plus 1 sama dengan min 2. Karena hasilnya itu negatif. Oleh karena itu, X sama dengan min 3-nya bukan solusi atau bukan penyelesaian dari soal itu. Jadi nanti X sama dengan min 3 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Sekarang kita cari kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat tadi adalah apa? Hx sama dengan min 1. Hx-nya siapa? X plus 3. Kita pindah-pindah ruas, ketemu deh X sama dengan min 4. Dengan syarat apa? Saat Hx-nya kita sama dengan min 1, syaratnya adalah Fx dan Gx keduanya boleh sama-sama genap atau boleh sama-sama ganjil. Kita cari dulu. Fx-nya siapa? 2x min 1. Kita substitusikan saat dia X sama dengan min 4. 2 kali min 4 min 8 min 1. Berarti min 8 min 1 sama dengan min 9. Utang 8, utang lagi 1 sama dengan min 9. Sekarang yang Gx. Min 4 plus 1 berarti min 3. Dari situ, ini sama-sama apa nih? Sama-sama ganjil kan? 9 ganjil, 3 juga ganjil. Jadi min 4 merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga HP-nya adalah ada 1, 2, dan 3 ini. Ada negatif 4, negatif 2, dan 2. Kenapa negatif 3 tidak ikut? Karena hasilnya tidak positif. Oke. Sekarang kita ke tipe yang kedua, bentuk yang kedua. Jadi saat pangkatnya yang sama nih, sama-sama Hx. Kemungkinannya seperti apa solusinya gitu. Ada 2 kemungkinan, yaitu saat fx sama dengan gx, dan yang kedua adalah saat hx-nya sama dengan 0. Dengan syarat apa? Fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan Ustazah punya soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2x min 3 pangkat x plus 1. Nih, pangkatnya kan sama toh, sama-sama x plus 1. Jadi dia masuk ke tipe yang kedua, yaitu saat pangkatnya sama. Pembahasan. Kita tuliskan dulu fx-nya siapa, gx-nya siapa, hx-nya siapa, sesuai letaknya nggih. Terus kemungkinannya tadi kan ada 2. Yang pertama apa? Fx sama dengan Gx. Kita tuliskan Fx-nya X plus 2, Gx-nya 2X min 3. Tinggal kita pindah ruas, ketemu X min 2X sama dengan min 3 min 2. Min X sama dengan min 5. Sehingga X-nya sama dengan 5. Jadi 5 termasuk. Sekarang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua tadi apa? Saat Hx-nya sama dengan
0. Hx-nya X plus 1 kita sama dengan 0. Lalu satunya kita pindah ruas ke kanan menjadi X-nya sama dengan negatif 1. Tapi ingat, tadi kita mempunyai syarat Fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 1 ini kita substitusi ke Fx dan Gx. Ke Fx dulu. Fx-nya siapa? X plus 2. Kita substitusikan negatif 1 ini ke X. Sehingga negatif 1 plus 2 itu hasilnya 1. 1 itu bukan 0 atau 1 tidak sama dengan 0. Sekarang yang ke Gx. Gx-nya siapa? 2x min 3. X-nya kita gantikan dengan negatif 1 karena kita tadi dapat negatif 1 di sini. Nah, min 1 kali 2 min 2. Min 2 min 3. Utang 2, utang lagi 3. Hasilnya utangnya min 5. Min 5 tidak sama dengan 0 atau min 5 bukan 0. Sehingga Hx sama dengan 0 mendapatkan nilai X sama dengan min 1 ini termasuk solusi. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5 gitu. Sekarang tipe yang ketiga. Menentukan penyelesaian persamaan fungsi eksponensial berbentuk persamaan kuadrat. A kali P pangkat Fx buka kurung kuadrat plus B kali P pangkat Fx plus C sama dengan 0. A, B, C itu merupakan bilangan atau kalau A, B itu merupakan koefisien, kalau C merupakan konstanta. Lalu Fx merupakan fungsi eksponensialnya nanti. Terus 2 ini sebagai kuadrat gitu. Nah, materi prasyarat untuk bentuk yang ketiga ini. Apabila kita menemukan soal yang seperti ini, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk seperti ini, kita gunakan permisalan. Siapa yang perlu kita misalkan gitu kan? Yang perlu kita misalkan adalah yang ada di dalam kurung ini, yaitu A pangkat Fx. Kita misalkan suatu huruf yang tidak ada di sini, misal Ustazah buat Y, berarti A pangkat Fx kita buat sama dengan Y. Sehingga persamaan eksponensial itu bisa berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat biasa dalam variabel Y, yaitu siapa? A Y kuadrat plus B Y plus C sama dengan 0. A dan B sebagai koefisien, C sebagai konstanta. Sedangkan Y nanti yang akan kita cari faktornya gitu. Untuk lebih mudahnya kita contoh ke soal. Kita terapkan ke soal gitu maksudnya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x min 4 kali 3 pangkat x plus 3 sama dengan 0. Pembahasannya nih, kita tulis dulu soalnya 3 pangkat 2x min 4 kali 3 pangkat x plus 3 sama dengan 0. Kita buat, di sini kan ada 3 pangkat x. Kita buat yang depan 3 pangkat x-nya kita kurungkan gitu. Lalu setelah sampai sini, kita apakan? Kita buat permisalan. Permisalnya siapa? 3 pangkat x kita misalkan dengan y. Maka berakibat persamaannya seperti ini. Y kuadrat. Kan 3 pangkat x kan kita gantikan dengan y. Berarti di sini jadi y kuadrat min 4 kali y plus 3 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita cari faktornya. Caranya gimana? Masih ingat nggak? Coba cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Berarti siapa? Kalau dikalikan itu 3, berarti min 3 sama min 1. Gitu kan? Terus kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Bener nggak ya? Min 3 plus min 1. Oh, utang 3, utang lagi 1. Berarti min 4. Oh, bener nih. Jadi bilangannya adalah min 3 dan min 1. Tinggal kita tuliskan. Y-nya kita tulis di depan. Tadi bilangannya min 3 sama min 1. Ketemu deh. Setelah sampai sini kita tuliskan.
Y min 3 sama dengan 0 kan. Terus min 3 nya pindah ruas ke kanan jadi Y sama dengan 3. Yang kanan juga jadi Y sama dengan 1. Sampai sini kita kembalikan nilai asli dari Y. Y tadi siapa sih? Permisalan dari siapa? 3 pangkat X. Ya sudah, kita tuliskan dulu. Untuk Y sama dengan 3, maka Y-nya kita gantikan dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 3. 3 di sini itu sama aja 3 pangkat 1. Nah, dari sini bisa dilihat basisnya sama. Karena basisnya sudah sama, pangkatnya tinggal kita tuliskan atau turunkan. Jadi ketemu X sama dengan 1. Ini sebagai solusi yang pertama. Untuk Y sama dengan 1, maka tulis dulu Y sama dengan 1. Y-nya siapa? 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, 1 ini kita rubah menjadi basis yang sama dengan yang ruas kiri. Basisnya 3. Berarti 3 pangkat berapa hasilnya? 1. 3 pangkat 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan 0 gitu. Nah, ini adalah solusi yang kedua. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Seperti itu. Nah, untuk latihan bisa dikerjakan latihan 1 ini, 1, 2, 3 ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti kelompok Ustazah share di Google Classroom seperti biasa. Apabila ada pertanyaan boleh chat via grup ataupun personal. Atas perhatiannya Ustazah syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Apabila ada salah kata Ustazah mohon maaf. Akhiru qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.